Perkenalkan, nama saya Kasianus SPD, NIM 229031495200. Bidang studi PPG Pengetahuan Alam. Angkatan mahasiswa PPG kategori 1 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Terima kasih. Baik, selamat siang. Siap, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Masih sehat? Sip. Bisa semangat? Sip. Nah, baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapak minta untuk baik, terima kasih. Nah, sebelumnya Bapak mau ngecek kehadirannya dulu. Yang tidak masuk hari ini, yang tidak masuk siapa? Ya, sebutkan saya namanya. Hah? Tapi satu. Seril. Kemudian Jelo. Di bawah saya sama Ya, siapa lagi? Hah? April Olivia. Ya. Siapa lagi? Andy. Ya. Udah, itu saja. Nanti yang nggak masuk 4 orang. Ya. Baik. Sebelum kita mulai, coba diperhatikan dulu duduknya. Ya. Duduknya. Yang seperti itu. Ya. Coba dulu ya. Oke. Nah, di pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang campuran. Maksudnya? Ya, campuran itu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Iya. Jadi campuran homogen itu biasanya juga disebut dengan larutan. Jadi larutan itu ada zat yang terlarut dan ada zat yang larutan. Ada zat terlarut dan ada zat yang larut. Ya. Jadi itu. Nah, coba perhatikan dulu. Pernah minum itu? Pernah. Ya. Bagaimana rasanya? agak manis. Hah? Rasa manis. Ya. Oke. Nah, ini apa nih? Air sabun. Hah? Air sabun. Bagaimana rasanya air sabun? Hah? Nggak tahu. Pernah mencoba air sabun? Sudah. Kenapa? Bahaya. Ya. Oh ya. Itu apa itu? Ya, itu larutan garam ya. Garam yang dimasukkan ke dalam air. Ya. Nah, baik. Pada pertemuan ini, jadi tujuan pembelajaran kita pada berdasarkan ciri-ciri dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua,
peserta didik dapat mengklasifikasikan contoh larutan atau makanan yang bersifat asam dan basa dengan benar. Ya. Kemudian nanti melalui LKPD nanti ada kegiatan peserta didik dapat melakukan percobaan. Ya, nanti ada percobaan untuk mengidentifikasi sifat larutan. Jadi sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator alami ataupun buatan dengan teliti. Karena di situ larutan itu ada yang bisa dicicipi, ada yang tidak bisa. Contohnya seperti larutan tadi. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya, yang keempat itu adalah LKPD 3. Peserta didik dapat mengetahui cara membuat indikator, ya indikator alami, ya dengan indikator alami asam basa dengan benar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ke-5, jadi nanti melalui LKPD 3 peserta didik dapat saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi nanti misalkan tiap kelompok harus bekerja sama untuk mengumpulkan data hasil pengamatan. Ya. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang terakhir nanti peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan dengan percaya diri. Ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini nanti ya, ini tujuan pembelajaran tadi. Ya. Nah, jadi pada pembelajaran ini, jadi nanti manfaat dari pembelajaran ini setelah kamu lakukan ini, yang pertama manfaatnya supaya kamu dapat mengetahui jenis-jenis larutan. Mana jenis larutan itu yang sifatnya itu berbahaya. Mana yang larutan itu yang sifatnya tidak berbahaya. Kemudian manfaat dari kegiatan ini juga nanti bahwa dari beberapa larutan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan air aki, ya air aki itu kan bisa nggak diminum atau kita konsumsi? Tidak bisa. Kenapa? Karena air aki adalah salah satu larutan yang berbahaya. Tapi itu ada manfaatnya untuk kehidupan manusia. Ya, jadi untuk apa? Manfaatnya untuk untuk listrik, ya, untuk energi. Itu ya. Jadi manfaat kegiatan ini supaya kamu tahu, ya, larutan atau jenis larutan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Nah, kemudian setelah ini Bapak mau mengecek dulu, ya, mengecek kemampuannya. Jadi sebelum mengisi pembelajaran nanti kamu mengisi soal, ya, mengisi soal nanti Bapak bagikan soal-soal di sini kamu isi. Jadi kamu isi supaya isi nanti baru kumpulkan lagi, ya. Langsung dibagi. Ya. Dibuka bukunya halaman 105, yaitu tentang larutan asam basa dan garam. Ya,
basah dan garam. 105, halaman 105. Ya, oke, sudah ya. Nah, sambil diperhatikan. Jadi, apa itu larutan asam, apa itu larutan basah dan garam. Mari perhatikan satu-satu. Yang pertama itu larutan asam. Jadi asam itu memiliki ciri atau sifat, ya, memiliki ciri atau sifat. Jadi kamu harus tahu sifat asam itu seperti apa. Jadi sifat asam, ya, jadi sifat larutan pertama bahwa rasanya asam, ya, jelas rasanya asam. Itu bagi yang bisa dicicipi, tapi tidak boleh dicicipi kecuali makanan. Jadi di situ ada beberapa larutan yang tidak boleh dicicipi. Berarti itu zat asamnya itu atau sifat asamnya itu sifat asam yang kuat, ya. Itu. Kemudian yang kedua, jadi sifat larutan asam itu dapat menimbulkan korosif. Tahu korosif? Tahu korosif? Kalau kena kulit itu bisa melepuh atau kena luka bakar. Itu kalau terkena kulit, ya. Kemudian sifat asam yang ketiga yaitu mengubah kertas lakmus. Ya, pernah mencoba dengan menggunakan kertas lakmus? Tidak ya. Nanti kita lakukan. Jadi nanti ada pengamatan, ya. Itu sifat dari larutan asam. Kemudian contohnya, ini contoh dari larutan asam itu, ya. Contohnya itu terdapat pada buah dan sayur, ya. Biasanya seperti kalau buah terdapat pada buah, kemudian buah lemon. Kemudian kalau dari sayur itu terdapat pada tomat. Itu yang sifatnya sifatnya itu bersifat asam. Bagaimana jenis larutan yang tidak bisa dimakan? Contohnya apa? Larutan yang bersifat asam. Contohnya apa? Yang tidak bisa dimakan atau tidak boleh dicicipi. Contohnya apa? Ada yang tahu? Air aki, Pak. Air aki. Air aki, ya. Nah, kemudian selain asam, ada larutan itu yang bersifat basah. Sifat atau ciri, ya. Nah, jadi sifat larutan basah itu memiliki ciri. Yang pertama itu mempunyai rasa agak pahit, ya. Tidak boleh coba. Ada jenis larutan yang basahnya basah kuat, ya. Sifat basahnya kuat. Kalau sifat basahnya lemah atau sifat basahnya yang netral, yang bisa dikonsumsi. Siapa yang kena sakit mah? Ini obat apa? Tahu? Kena mah. Kalau mah itu kan penyakit asam lambung, ya. Nah, biasanya harus dinetralkan dengan yang sifat basah. Ayo. Ayo, siapa yang terasa licin di kulit. Terasa licin di kulit. Biasanya kalau terasa licin di kulit itu jenis larutan apa? Sabun. Oh ya, sabun misalnya. Ya. Kemudian dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi lakmus merah itu kalau menggunakan atau melihat bahwa itu sifat basah, maka warna kertas lakmus itu yang merah itu menjadi biru. Itu sih. Kemudian contoh larutan basah itu apa? Misalkan ini larutan basah yang biasa kita
kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan tadi sabun, kemudian sabun cuci, sampo, pasta gigi, itu ada obat mah. Kemudian ada pupuk. Kalau pupuk itu apa? Yang untuk pertanian. Jadi dari jenis-jenis itu lakukan garam. Garam ini biasanya kita kalau yang biasa di dapur yang pertama itu digunakan itu adalah permasak apa? Garam. Ya, garam. Ya, jadi garam itu untuk apa? Penyedap rasa, ya, sayur. Di mana terbentuknya garam? Jadi garam itu terbentuk, itu salah satu reaksi dari asam dan basa itu tadi. Ya, perhatikan. Jadi garam atau sifat garam itu terbentuk atau larutan garam itu terbentuk itu berasal dari reaksi antara asam dan basa. Ya, reaksi antara asam dan basa. Sehingga reaksinya itu menjadi neutralisasi, ya, menjadi netral atau menjadi garam yang bisa kita konsumsi. Karena di sini sifat asamnya itu sama-sama lemah, basanya sama lemah. Ya, sifat asamnya lemah, sifat basanya lemah, sehingga bereaksi menjadi netral. Ya. Kemudian, jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah tadi garam dapur. Ya. Jadi atau senyawa kimia itu NaCl atau natrium klorida. Nah, kemudian di sini ada reaksi kimianya. Jadi tadi asam dan basa, ya, bereaksi sehingga menghasilkan garam dan air. Ya, jadi hasil reaksi garam itu tadi dari asam dan basa. Ya, itu. Kemudian ya, garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biasanya digunakan dalam industri, ya, untuk industri seperti pupuk, obat-obatan, bisa juga pengolahan makanan, ya, jadi tadi. Kemudian bisa juga untuk bahan pengawet. Itu manfaat dari garam. Kegunaannya. Contoh reaksi asam basa yang untuk berbagai jenis garam. Tadi HCl plus NOH, ya, bereaksi sehingga menghasilkan HCl plus asam klorida dengan natrium hidroksida, bereaksi sehingga menghasilkan garam NaCl plus air. Itu garam asam. Karena di sini asamnya kuat, ya. Jika digabung dengan basa lemah sehingga menghasilkan garam Jika digabungkan dengan basa garam basa, ya. Kemudian jika sama-sama lemah, jadi asamnya lemah, basanya lemah, maka dia menghasilkan netral atau garam. Baik, selanjutnya, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa larutan itu asam, itu basa? Maka digunakan dengan namanya indikator. Bagaimana cara mengidentifikasi sifat larutan tanpa dicicipi terlebih dahulu? Ya, ini kan kalau nggak tahu ini bahaya enggaknya kan pasti ya mungkin semangat. Ya, ini kenapa? Itu mengetahuinya atau mengidentifikasinya kalau tanpa dicicipi, larutan itu tanpa dicicipi. Dari baunya bisa jadi, kalau diciumkan bisa jadi. Ada lain, tapi ada juga yang larutan itu tidak boleh terlalu dekat. Ya, selain dengan cara agak jauh ke dalamnya, ya. Dengan cara mengenal baunya, ya, bisa. Ya, oke. Nah, biar untuk mengetahui bagaimana cara untuk
mengidentifikasi larutan itu tanpa dicicip. Nah, sekarang kita bikin kelompok. Ya, bikin kelompok. Jadi kelompoknya masih pakai kelompok yang kegiatan kemarin ya. Bisa. Kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, 4, kelompok 5, kelompok 6. Baik, kelompok sudah dibentuk. Jadi tugas yang sudah Bapak sampaikan, sekarang dikeluarkan semua. Yang pertama itu mulai dari alatnya, alat yang disiapkan. Cutter atau gunting, kemudian kertas, kemudian ya sendok teh, kemudian gelas bekas air mineral, ya, gelas air mineral. Ada semua? Ada. Kasih kelompok. Oke, siap. Kemudian bahannya yang pertama kunyit. Kunyit ada bawah kelompoknya, jadi tunjukkan. Ya, kunyit. Yang kedua bunga kembang sepatu. Tunjukkan aja yang ada bawah. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga air. Air ada bawah. Ya. Air jeruk nipis atau jeruk sambal. Ada. Ya. Yang terakhir bunga kembang sepatu. Udah ya. Sabun. Ya. Baik. Baik. Sebelum melaksanakan kegiatannya, ini Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Nanti di LKPD itu ada langkah-langkah kegiatannya, ya, langkah-langkah kegiatan. Jadi perlu diperhatikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 6. Baik. Coba diperhatikan untuk langkah-langkah kegiatannya. Ayo, diperhatikan langkah-langkah kegiatan. Air jeruk, air sabun. Kemudian langkah kedua, gosokkan kunyit pada kertas tersebut. Kunyit. Kalau bisa pakai tangan pun tidak apa-apa. Sudah. Nanti kalau basah agak dikeringkan ya, kalau basah dikeringkan. Jangan sampai basah. Kalau udah basah dikeringkan. Ya. Sampai dia kelihatan warnanya ya. Dibolak-balik, gosoknya dibolak-balik. Yang dikasih kunyit 3, yang dengan bunga kembang sepatu juga 3. Masing-masing 3 ya. Ya. Langsung aja yang sudah mulai bantu mulainya. Yang kembang sepatu. Ya. Masing-masing 3 ya.
air jeruk. Sini Pak. Ya, Ayo lang, ayo lang. belum jam dulu. Eh, Kan dulu. Tunggu yang lain. Udah ya? Ya. dapat foto. Tambah lagi. Dapat. Ya. Pokoknya secukupnya. Ya kasih air secukupnya ya. Nanti untuk masukkan kertas itu tadi nanti. Udah? Kemudian jeruknya dipotong. Jeruknya dipotong nanti diperas ke dalam air. Ya. Mereka. Nah, kasih air nanti baru kasih sabun. Sini. Ya. Kalau yang tadi kasih sabun, gelasnya tinggal kasih air. Ya, baru diaduk. Banyak gini Pak, nggak sabunnya ya? Sampai juga. Ya punya krim. Udah biarkan. Akan. Oke. Gila cuy, gigi. Nah, terlalu banyak sabunnya. Air ya. Ini kan? Sama cheese. Salah, lebih ke emoji. Oke. Sudah? Yang diolesi kunyit. Kertas lakmus yang diolesi kunyit kan ada 3. Ada 3, ya, ada 3. Yang pertama kamu celupkan dulu kertas lakmusnya, celupkan ke gelas yang berisi air. Yang berisi air yang tidak ada campuran lain-lain. Nah, celupkan. Nanti sambil diisi, dia mati, lepas. Jangan bukan dilepas gitu, dicelup, diangkat. Ya, angkat. Lihat warnanya, dicelupkan, diangkat ya. Lihat warnanya, ada perubahan ya. Diisi LKPD-nya ya, sambil dia mati, kemudian diisi LKPD di bagian tabel. Nah, di bagian tabel. Tinggal dikasih cetak aja, masih menggunakan air tidak berubah atau berubah. Nanti isi keterangannya itu larutan apa, ya? Keterangan itu isi larutan apa? Diisi, kasih centang. Keterangannya itu udah diisi ya. Keterangannya di mana Pak? Di kolom terakhir, ada keterangan kolom terakhir. Yang diisi kayak gitu. Yang keterangan itu diisi itu larutan apa? Larutan basah kah, asam kah, atau netral kah? Ya. Selanjutnya ambil lagi yang kertas diolesi kunyit, kemudian dicelupkan di bagian gelas yang berisi air jeruk. Kemudian diangkat. Celupkan gini, diangkat. Celupkan gini, kemudian diangkat. Lihat, udah. Diangkat. Lihat perubahan warnanya. Perubahan warnanya bagaimana? Ada berubah enggak? Kemudian kasih keterangan, itu termasuk larutan apa? Kok makin cerah ya? Ya, ditulis. Makin cerah kan? Ya. Berarti Lang, itu kalau makin cerah di situ ditulis tidak berubah atau berubah. Tadi makin cerah kan dia berubah. Ya. Betul. Pingsan. Kalau warnanya makin cerah berarti berubah atau tidak berubah. Nah, tinggal nanti dicetak di situ. Nanti keterangannya apa? Itu termasuk larutan apa? Ini olesi kunyit tadi masih ya. Dicelupkan di gelas yang berisi air sabun. Celupkan, diangkat. Nah, lihat perubahan warnanya. Lihat perubahan warnanya, diangkat. Masuk diangkat. Ya, suruh. Ya. Keluar busuk. Pengamatan kami tidak berubah. Keterangannya netral. Air jeruk sambal itu berubah. Keterangannya asam. 3. Air sabun berubah. Keterangannya basah. Oke. 1. Bagaimana perubahan warna pada kertas yang digosokkan dengan ekstrak kunyit atau ekstrak mahkota bunga sepatu ketika dicelupkan ke dalam air?
kunyit berwarna jingga, bunga kembang batu berwarna merah. 2. Bagaimana perubahan warna pada kertas yang digosokkan dengan ekstrak kunyit atau ekstrak mahkota bunga kembang batu ketika dicelupkan ke dalam air jeruk sampah. Perubahan ekstrak kunyit adalah kuning cerah dan bunga kembang batu berwarna merah muda. 3. Bagaimana perubahan kesimpulan kami, jika ekstrak kunyit dicampurkan ke dalam larutan asam akan menjadi kuning cerah, sedangkan bunga kembang batu akan berubah warna menjadi merah muda. Dan jika larutan basah dicampurkan dengan ekstrak kunyit akan berwarna merah dan bunga kembang batu akan berwarna hijau. Kami lagi. pH zat asam memiliki pH atau takaran yang kurang dari 7, sedangkan zat basa memiliki ukuran pH lebih dari 7. Oke, silakan. KPD-nya boleh dibawa pulang ya, dipelajari. Ya, dan terima kasih juga bahwa kamu sudah mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Nah, jadi nanti saya Bapak koreksi sejauh mana kemampuan kamu dalam mengikuti pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kamu akan mempelajari tentang cara memisahkan campuran, ya. Untuk pertemuan berikutnya itu bagaimana cara memisahkan campuran. Tadi kan bagaimana cara mengetahui larutan. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kamu akan mempelajari bagaimana cara memisahkan campuran, ya. Ada beberapa jenis-jenis cara memisahkan campuran. Itu pertemuan berikutnya. Baik. Untuk tugasnya jangan lupa tugas di rumah kamu pelajari lagi, ya. Kamu cari jenis-jenis larutan, baik lautan mana yang merupakan lautan asam, mana lautan basah, ya. Di lingkungan atau di sekitar kita itu banyak sekali jenis-jenis larutan, baik yang larutannya itu yang bisa dikonsumsi ataupun yang tidak bisa dikonsumsi. Jangan sekali-kali kamu mencicipi jenis larutan yang sifatnya ya. Baik. Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini sebelum kita pulang, kita akhiri dengan berdoa, meminta saudara untuk pimpin doa pulang. Silakan.